Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Gimana kabar burung-burungnya? Udah pada digantangin atau belum? Udah pada juara atau belum? Mungkin burung teman-teman itu ada perubahan ya setelah kita lalui puasa ya 1 bulan. Ya mungkin nggak semuanya dari teman-teman itu aktif lomba. Akhirnya burung itu dianggurkan selama 1 bulan. Lanjut ke lebaran ya. Mungkin teman-teman juga sibuk dengan silaturahmi. Akhirnya burungnya juga baru digantangkan baru-baru ini ya. Minggu kemarin gitu ya. Artinya ada kurang lebih sekitar 1 bulan lebih burung itu istirahat lomba. Umumnya burung-burung yang aktif lomba itu memang sedikit ada perubahan. Mungkin kira-kira burung teman-teman mengalami seperti itu enggak? Ya, ada perubahan di performanya. Oke teman-teman, kali ini saya pengen membahas tentang kestabilan ya di burung murai batu. Banyak keluhan dari teman-teman, katanya pusing, katanya bingung ya. Kok kayaknya sulit untuk setting burung untuk menstabilkan burung, ya kan? Kalau kita bicara tentang stabil itu kan kaitannya dengan settingan itu. Stabil yang dimaksud adalah performanya, ya, bukan juaranya. Kalau juaranya itu ya tentang kualitas burungnya dan juga hoki, ya. Itu kalau juara. Tapi kalau untuk yang dikatakan stabil adalah performanya. Jadi burung itu saat ini kita lombakan, minggu besok kita lombakan, minggu berikutnya dan seterusnya. Mainnya itu 11-12 lah ya. Kalau ada penurunan sedikit sekali, kalau ada penambahan juga tidak terlalu banyak. Itulah yang dikatakan stabil. Tentang performa waktu kerja di lapangan. Ya kalau juara itu kan juga menyesuaikan bagaimana dengan kualitas-kualitas burung-burung yang jadi rivalnya. Kalau burungmu kualitasnya lebih bagus dari rivalnya dan performanya bagus, mainnya durasi, main ngotot, bongkar materi ya seperti biasanya, tentu saja burungmu yang pasti akan juara. Paling tidak 3 besar lah ya. Tapi kalau musuhnya atau rivalnya yang lebih istimewa, kualitasnya lebih jos, ya tentu saja kamu harus memaklumi itu. Gitu ya. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang kestabilan ini, jadi saya tadi katakan bahwa kestabilan ini untuk nyeting burung itu kan tujuannya pada performanya. Performa yang stabil. Burung itu bukan yang sekarang itu kerja istimewa, besok mungkin cuma ngukluk-ngukluk aja. Atau besoknya bahkan ada burung itu yang nggak kerja. Ya, jadi yang saya katakan tadi, performa burung itu kalaupun dia ada sedikit penurunan, itu tidak terlalu banyak. Begitu juga dengan peningkatannya tidak terlalu signifikan. Itulah yang dikatakan stabil. Gitu ya, 11-12 lah istilahnya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita bicara tentang makhluk hidup. Makhluk hidup tuh punya kondisi, punya ya kayak kita lah ya. Kadang kita itu males, kadang ada meriang, ya ada nggak enak badan. Seperti itulah ya, namanya juga makhluk hidup ya. Burung itu makhluk hidup. Itu bukan alat, bukan handphone, bukan motor, bukan mobil. Asal kita handphone itu 100%, ya kan? Mobil kita kasih bensin berapa liter, jalannya berapa kilometer. Ya kalau orang ini kan atau makhluk hidup itu kan ya ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Jadi ya 11-12 lah yang dikatakan burung stabil, ya kan? Nah itu kan banyak yang waduh bingung nih Om, gimana caranya burung kok nggak stabil seperti itu. Caranya bagaimana? Kita temukanlah untuk settingan, ya settingan di burung kita itu pasnya, enaknya itu di settingan seperti apa? Bicara tentang settingan itu kan sesuatu yang kompleks antara pakannya, nutrisinya, dan juga rawatan.
ya kan? Ada orang pakai metode pakan dijatah, pakai jangkrik, dan pakan pokoknya adalah fur. Biasanya jangkrik itu ada kasih 33, 55, bahkan ada juga yang 10-10 seperti itu. Itu menyesuaikan di kebutuhan burungnya, pasnya di mana. Nah, inilah yang kita perlu cari. Gitu loh ya. Terus ada lagi pakai metode full EF. Biasanya ini alasannya apa? Untuk pecahkan birahi atau dimentokkan untuk birahinya. Gitu ya. Nah, semua di antara pakai pakan pokoknya fur dan disetting atau pakan dijatah jangkriknya itu, terus dengan full ini ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing. Kalau bicara tentang rentangnya ya, leluasannya kita men-setting. Memang paling enak itu pakai settingan pakan pokok fur dan penambahan pakai jangkrik. Artinya kita bisa nyeting nutrisinya dan juga bisa nyeting rawatannya. Gitu ya, lebih luas, caranya lebih luas. Kalau pakai full EF, nyetingnya bagaimana? Nyetingnya bukan di EF, tetapi nyetingnya di di rawatannya. Contohnya, kalau burung itu full EF, bagaimana dengan umbarannya? Bagaimana dengan penjemurannya? Bagaimana dengan mandinya? Tentunya karena dia sudah sesuatu yang tinggi, birahinya kita tinggikan gitu ya, atau pecah birahi. Emosi itu harus kita dongkrak karena untuk mengimbangi birahi itu. Oke lah ya. Entah teman-teman pakai metode yang mana, yang jelas settingan yang kita berikan itu ada titik pasnya atau standarnya itu bagaimana. Karena pengertian standar rawatan settingan itu teman-teman yang menentukan sendiri, ya. Menetapkan untuk settingan burung saya seperti ini gitu kan. Karena ini akan berbeda dengan burung-burung yang lain. Satu, teman-teman yang tetapkan, begitu juga penyesuaian di mana? Menyesuaikan di tipe burungnya, karakter burungnya bagaimana. Oke ya. Setelah kita temukan titik enaknya tuh begini. Contoh aja lah. Kalau kita bicara tentang burung yang nol dasar, karena pengertian birahi dan emosi itu sering saya katakan itu juga tingkatan. Ya kan? Ada takarannya. Ada yang dimentokkan birahinya seperti mana yang full EF, ada yang orang kasih pakan pokoknya fur dan disetting jangkriknya gitu ya. Artinya birahinya tetap ada ya di titik birahi yang pas, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Gitu ya. Yang penting teman-teman ini temukan titik pasnya di mana. Anggap aja nih ketemunya settingannya jangkrik 55 nih Om. Dengan tanda burungnya ada berbunyi, burungnya ada respon. Jadi ini kita ngomong tahap dasar saja untuk khususnya pemula. Di saat kita punya burung, kita harus kejar dulu yang pertama apa? Yaitu birahinya dulu. Birahi itu untuk menunjang semuanya. Tanda burung birahi apa? Burung itu ada gacor. Itu ya, ini belum ke tahap pengondisian untuk lomba loh ya, masih bicara tentang burung dasar. Birahinya ada dulu. Nah, setelah birahi ada dulu, itu kan sebenarnya burung soal emosi kan karakter teman-teman. Ada burung tuh dengan pembawaannya tanpa ada upaya dia sudah ada naik emosi. Ada burung itu harus ada upaya. Ya. Ada burung itu yang dia itu walaupun tidak ada birahi atau birahinya sangat down, dia sudah emosian. Biasanya burung seperti ini apa? Burung yang dia emosi tidak disertai birahi biasanya galak. Bukan yang respon dengan bunyi, tapi galak. Gitu ya. Kurang lebihnya kamu baca tuh di burungnya. Karena yang paling penting ini pemahaman tentang burung yang kita rawat. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, burungnya ada berbunyi. Waktu pagi kita buka kerodong burung kita goda kok dia ada respon.
artinya ini paling tidak lah. Untuk tingkat dasarnya saja, burung ada birahi dan emosi. Oke, kita tetapkan itu untuk rawatan harian. Nah, setelah itu kamu berikan, ini kan anggap aja jangkriknya tadi 55 lah. Di saat masuk ranah settingan lomba, jadi harus bedakan. Ini agak sedikit ada perdebatan ya antara teman-teman yang mungkin main di lakber gitu ya, yang pokoknya burung ya udah ada kesiapan seperti itu, tidak harus ada upaya lain, burung bisa kerja gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang lomba besar, lomba dengan performa yang bagus, itu tentu ada upaya. Memang itu diperlukan. Nah, burung itu perlu apa? Kalau bicara tentang burung yang disetting pakan di jatah, cakrik 55 seperti itu tadi, paling tidak sedikit kita naikkan. Yang berfungsi apa? Sedikit menaikkan birahi. Is okay, itu bisa diterima. Tapi tujuan yang pasti adalah tenaga. Ini hubungannya apa dengan kondisi dia? Karena burung yang boleh tarung adalah burung yang dia harus punya tenaga yang bagus. Dia harus punya kondisi yang bagus. Ingat, burung-burung dengan burung-burung nasional nih ya. Saya rasa di daerah-daerahnya mereka ini juga burung-burung jawara. Anggap aja main di tingkat nasional, tiket mahal, ini yang datang nih burung-burung jawara. Di antara burung jawara itu ada burung yang juara nantinya. Kenapa dia juara? Satu, bisa dikatakan juga memang kualitas. Saya rasa kalau di antara kualitas burung-burung yang lain juga kualitas bagus. Tetapi burung yang dipastikan juara adalah burung yang punya kondisi yang prima. Itu. Ya, burung harus punya kondisi yang prima. Jadi memang di saat burung mau kita lombakan perlu ada lebih spesifik, yaitu tadi untuk burung itu mendapatkan kondisi yang prima. Oke? Setelah itu kita gantangkan. Bagaimana hasilnya? Saat di lapangan burung kita kerja, tapi kurang ngotot. Nyetingnya bagaimana? Ya kan? Soal bicara tentang settingan lomba, ya, ini kan bukan hanya baku di antara, kan umumnya orang itu 3 hari menjelang lomba gitu ya, ada penambahan up dan sebagainya. Bicara tentang settingan lomba ini kan juga satu finishing, apalagi di lokasi lombanya. Ini sifatnya menyesuaikan, tidak baku seperti mana settingan harian. Ini penyesuaian, kita harus bisa baca nih. Kondisi waktu itu bagaimana? Anggap aja situasinya panas seperti itu. Perlu ada upaya-upaya seperti mana kita semprot kandangnya, kerodongnya. Kita semprot tangkringannya. Terus mungkin cuacanya hujan, dingin, burung kurang on. Kita bisa jemur sedikit tuh burung, nggak usah jemur langsung kena paparan sinar matahari. Karena kita nggak ngerti kan kondisi waktu itu, apakah itu siang, apakah itu sore, ataukah itu pagi. Yang paling enak apa? Pakai jemur kerodong aja. Karena kalau pakai jemur kerodong, waktunya sebentar dia sudah suhu tubuh dia meningkat. Fungsi dari suhu tubuh meningkat untuk apa? Sistem metabolis bekerja dengan cepat. Fungsi metabolis bekerja dengan cepat apa? Secara otomatis nutrisi yang ada akan diproses. Ya kan? Oleh tubuh untuk dijadikan apa? Energi. Itu maksudnya ya. Kalau kita pakai settingan bahasanya rawatan gitu ya, ini kebawa ke lapangan juga, yaitu tadi pakai jemur kerodong. Sebentar aja. Kalau pakai cara lain apa? Pakai ulat Hongkong. Jadi teman-teman kasih ulat Hongkong di burungnya. Gitu ya. Pinter-pinter baca situasinya. Jadi itulah yang nantinya burungmu itu pasti akan stabil. Oke? Paham kan ya? Teman-teman harus temukan itu dulu. Jangan terus, ya gimana burung mau bisa stabil kalau kamu itu nyeting burungnya nggak konsisten.
Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Ingat seperti mana yang saya bilang, di saat kamu masih menjajaki, masih mencari settingan pasnya atau standar rawatan di burungmu. Karena yang menetapkan standar rawatan itu kamu sendiri, menyesuaikan tipikal dan kebutuhan burungmu. Ya, untuk mencari itu paling tidak 2 minggu. Kamu jajaki itu. Setelah ketemu ya sudah, kamu catat aja itu. Kalau kamu pakai metodenya dengan settingan pakan pokoknya fur, pakan untuk nutrisi tambahannya jangkrik gitu ya. Kamu itu nanti catat itu. Oh, ini biasanya nih pasnya dikasih 5, ya udah 5 itu aja. Oh, dengan jangkrik 5, pakan fur karena tipikal burungnya tipikalnya Victor gitu ya. Burung itu minta mandinya seminggu 3 kali, artinya 2 hari sekali. Ah gitu ya. Oh, burung ini kayaknya ya oke lah, Victor ada, dia juga respon. Oh, mungkin agak sedikit dibikin kenceng dikit. Oh, dikasih seminggu 2 kali, artinya 3 hari sekali. Gitu ya. Untuk jemurnya bagaimana? Oh, karena tipikal burungnya kayaknya kurang agresif nih. Artinya penjemurannya lebih dari 1 jam. Oh, burungnya gampang emosi nih. Apalagi kalau dijemur agak lama dia suka sisil ya. Kayak mau ciak gitu ya. Nah, artinya penjemurannya kamu kurang. Itu, kamu cari di situ. Tetapkan. Setelah itu apa? Ya kan? Penyesuaian. Harian kamu tetapkan seperti apa, lombanya nanti pengondisiannya bagaimana, di lokasi lomba itu penyesuaian. Jadi lihat, kamu harus bisa baca. Oh, contohnya nih, main di daerah Surabaya kayak saya nih. Oh, tempatnya panas nih. Ya, burung jangan ditempatkan di tempat yang terlalu terang. Ya kan? Tempatkan di tempat yang teduh. Biar apa? Biar cahaya tidak masuk, tidak bikin dia kepanasan gitu ya. Taruh di tempat-tempat teduh. Kalau burungmu tipe senang panas, ya kamu nggak usah taruh di tempat yang teduh. Taruh aja, yang penting dikondisikan di mana burung itu tidak terlalu gemprong lah. Yang penting seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapannya lah ya. Dan di saat kamu mau belajar tentang tahapan ini, satu, pemahaman burung, terus tahapan tentang settingan, bagaimana men-setting burung itu dan menemukan titik standar settinganmu, dan apalagi pengondisian. Ingat, apapun yang kamu lakukan untuk settingan harian, endingnya itu kan tetap di lapangan. Lapangan itu atau settingan lapangan itu, itulah finishingnya. Ya kan? Contoh yang paling banyak terjadi saja masalah tentang burung kalau di rumah seperti mana burung yang siap tarung. Tetapi di lapangan kenapa kok burung cuman gonggong, ya bunyi semaunya, kurang respon dan sebagainya. Ada yang dia itu juga kerjanya udah bagus tapi dia kurang mukul. Ada burung yang gampang ngetem, ada burung yang mangap-mangap, ya kan? Ada burung yang ngejar-ngejar. Padahal sebenarnya di bawah itu udah bagus. Itu tadi. Lapangan tuh. Wong kamu udah siapkan burungmu dengan bagus, di saat kamu di lapangan kok burungmu kamu biarkan gemprong-gemprong. Seperti mana burung tarung, ya yang jelas kan menguras tenaga. Artinya apa? Akan dirasa percuma upayamu saat seharusnya hasil akhirnya bagus gara-gara pengondisian yang salah, akhirnya ya nggak juara burungnya. Seperti mana pemain sepak bola gitu ya, larinya kencang, giringannya individu bagus gitu ya, atau tiki taka lah gitu ya, giliran finishingnya atau golnya saja kena kiper, kena bentur tiang ya, gawang ya, kerebut musuh dan sebagainya. Padahal tinggal ngegulin aja. Ada salah set ya, teknik kalau di teknik dan strategi kalau di sepak bola ya. Kalau di tempat kita ini ya itu tadi, salah
Termasuk strategi lah bahasa kerennya ya. Dimana kita bisa ngatur burung itu, dimana burung yang kita bawa adalah burung yang siap. Ya, strategi kita itu satu, menyesuaikan kapan waktunya burungku itu pas enak ditarungkan. Kan ada burung yang main pagi enak, main siang enaknya, atau main sore enaknya gitu kan, ada macam-macam. Nah, kamu juga atur strategi tentang itu. Terus berapa jarak antara main sesi pertama dengan sesi kedua. Ada burung yang sesi pertama kerja gitu ya, dia nanti kerja bagus lagi kalau cuman selisih 4 atau 3 atau 4 sesi. Ada burung yang mintanya lama, 10 sesi baru dinaikkan lagi. Dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang kalau di cukup pendek gitu ya, rentang waktunya untuk digantangkan lagi ya, anggap aja sesi pertama dengan sesi kedua itu jaraknya ada 3 kelas lagi gitu kan ya. Nah, ini biasanya alasannya apa? Supaya burung itu yang tadinya sudah on, supaya dia tidak gembrong-gembrong dengan percuma, dia terus digantangkan. Jadi kerja itu biar di lapangan. Ada burung yang tipe kali itu yang mintanya memang digembrong atau telat panas, ya dia biasanya minta waktunya agak panjang. Supaya apa? Untuk mengangkat lagi emosi dan fiktornya lagi. Gitu ya. Gitulah. Dan itu semua akan ketemu di saat teman-teman bisa memahami bagaimana sih karakter sifat dari burung. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.